فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 105. Qala fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Mani hafizahullahu taala wa syafah, ahlul bid'ah la yuntazaru minhum ayyang suruddin. Ahlul bid'ah tidak perlu dinantikan dari mereka untuk menolong agama ini. Ya, jangan bersandar kepada mereka. Allah Ta'ala mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian bersandar atau percaya kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Dan orang ahlul bidah jelas sangat zalim, meletakkan ketaatan tidak pada tempatnya, meletakkan syariat, pembuatan syariat bukan pada tempatnya. Itu haknya Allah, malah mereka yang membuat syariat sendiri. Mereka sangat zalim tentunya. Maka yang seperti ini tidak layak dinantikan pertolongannya sementara mereka meruntuhkan agama dari dalam. Qala Ibnu Hazm rahimahullah wa'lamu rahimakumullah. Dan ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab ulama terdahulu, juga ulama-ulama salaf yang sebelum Ibnu Hazm sering mendoakan para murid. Karena apa? Kalau murid jadi baik, maka kita sendiri dapat keuntungan, umat dapat keuntungan. Tidak mendoakan kecelakaan atau keburukan atau membuat putus asa murid. Anna jami'a firaqid dhalalah, bahwasanya seluruh puak-puak atau sekte-sekte kesesatan lam yujrillahu ta'ala qattu ala aidihim khaira. Sama sekali qattu ini adalah taukidun nafi. Makanya selalu datang dalam pola penafian. Kecuali ada satu dalam hadis itu qat dalam dengan apa? Datang pola isbat, tapi sangat jarang itu. Sama sekali Allah tidak pernah memperjalankan, Allah Ta'ala tidak pernah memperjalankan adanya kebaikan melalui tangan mereka. Bukan berarti tak punya kebaikan sama sekali. Ada, jelas mereka sholat, mereka membayar zakat, mereka mungkin juga membantu menggali sumur-sumur, membangun masjid. Kebaikan ada, tapi dilihat dari sisi kerusakannya, maka ini la syai', kata istilah Arab itu. Kalau keburukannya lebih banyak dikatakan la khaira. Biasa. Sebagaimana kata Al-Hafidh, la ta'malu khairan qat, bukan berarti tak ada kebaikan, tapi kebaikannya sangat kalah dibanding keburukan. Ini biasa gaya bahasa Arab. Wala fataha bihim min biladil kufri qaryah, dan Allah tidak akan membukakan satu negeri pun dari negeri-negeri kekufuran dengan sebab mereka. Ya, rata-rata adalah dengan apa? Muslimin. Seperti yang disebar sebagian masyayikh tahun-tahun lalu itu, yang menaklukkan India siapa, yang menaklukkan Mesir siapa, yang menaklukkan Andalus siapa, yang menaklukkan Persia siapa, semuanya adalah apa? Dari ahlu sunnah, tak ada satupun dari Rafidhah atau yang mana. Baik. Wala rafa'a lil islami rayah, dan tidak pula Allah meninggikan, mengangkat suatu bendera untuk Islam melalui tangan mereka tadi. Sebagaimana waktu perang melawan Tartar, orang-orang mubtadi'ah, sufiyah, mereka ketakutan. Tapi apa? Tatkala sebelum ketakutan, mereka dengan kesombongan dan kesyirikan perang keluar. Ternyata kalah, ya karena banyak syirik dan bid'ah, tak ada pertolongan lah. Nah, pada tahun berikutnya Syekhul Islam mendakwahi murid-murid, dengan murid-murid beliau mendakwahi orang-orang Damaskus dan sekelilingnya, orang-orang Syam untuk siap-siap berjihad karena musuh sudah mendekat ke Halab dan juga mendekat ke Filistin dan lain-lain. Nah, beliau menyemangati untuk jihad, untuk tauhid dan sebagainya. Sementara para syekh-syekh tarikat malah mengatakan kita tak mungkin menang, kita tak akan pernah menang. Tapi apa? Beliau tetap menyemangati. Dan beliau juga pergi ke Mesir dalam keadaan sedang hujan salju, itu hujan salji, menyemangati pemimpin Mesir untuk berjuang bersama rakyat mereka. Karena waktu itu Bani Saljuk berpusat di Mesir pada waktu itu. Dan kekuasaan Bani Saljuk memang sampai ke Syam dan lain-lain, sampai ke Syam, sampai ke mana Irak dan seterusnya. Untuk memimpin rakyat, melindungi rakyat dari pasukan Kozan pemimpin Tartar pada waktu itu, dan ternyata menang. Walaupun orang-orang Sufiyah tidak mau ikut perang dan sebagainya.
Tatkala mubtadi'ah yang perang malah kalah karena tidak memenuhi sebab-sebab kemenangan. Wa mazalu yas'auna fi qalbi nizamil muslimin. Mereka senantiasa berusaha untuk membalik peraturan muslimin. Undang-undang selalu dirubah-rubah dan sebagainya. Mereka tidak rela dengan hukum Allah, malah ridhonya dengan imma hukum kufar atau hukum yang lain-lain. Wa yufarriquna kalimatal mu'minin, dan mereka memecah belah kalimat kaum mukminin. Seperti waktu jihad di mana itu? Di Yaman waktu itu, justru para Hizbul Jadid mengatakan mereka tidak akan menang. Mereka akan menghadapi orang Syiah Rafidhah yang kekuatannya itu dari Son'a sampai Aden katanya. Malah buat takut muslimin. Nauzubillah. Itu para mubtadi'ah selalu dengki dengan jihad dan selalu membuat kekacauan. Wa yasilluna saifa ala ahli din. Mereka menghunuskan pedang kepada para ahli agama, seperti kata Syekhul Islam juga dalam kitab beliau, dalam kitab apa itu namanya, Majmu'ul Fatawa, itu selalu mubtadi'ah yang mereka malah bersikap bengis, bersikap keras. Ahlus sunnah mungkin kalau cuma bicara aja mentahdir, tapi yang sering angkat tangan, sering malah menumpahkan darah atau membunuh dan sebagainya, itu adalah para mubtadi'ahnya. Karena di dalam hatinya ada kebencian kepada ahluddin. Wa yas'auna fil ardi mufsidin, dan mereka mengusahakan sa'afi, yaitu apa? Mereka bertebaran di bumi sebagai orang-orang yang membuat kerusakan, terutama adalah kerusakan akidah. Kalau akidah rusak, maka kaki akan lemah. Kalau kaki lemah, jangan harap mampu untuk berjihad, tidak akan kuat itu. Seperti yang sering didapatkan di Yaman. Waktu itu orang-orang yang anggotanya Usama bin Laden tuh namanya Al-Qaeda, sering dulu ngecek-ngecek kalian para tulab, sampai bila kalian itu dengan kertas dan pen terus ngecek-ngecek sampai buat zawamil itu. Tapi tatkala betul-betul ada jihad Rafidhah, ternyata yang terdepan siapa? Malah Ahlus Sunnah. Malah banyak dari mereka yang banyak dari orang-orang Tandim Qaidah itu yang selalu mundur. Tatkala ditanya oleh teman kita waktu di kitab, kenapa kalian mundur? Ini perang baru mulai. Oh enggak, kami berlatih aja di sini, kami berlatih. Kalau di situ berlatih, lalu di mana kalian jihad sungguh-sungguh? Entah, enggak tahu. Demikian pula di Aden, muslimin sudah berjaya menaklukkan banyak gunung. Mereka cuma nonton di belakang orang-orang Qaidah. Tatkala malam hari mau jaga, tahu-tahu Qaidah datang. Biar kami yang jaga, kalian kan letih perang. Bukan kita letih, tapi kalian yang letih. Engkau tadi kemana? Tahu-tahu pagi-pagi sudah dipegang oleh Rafidhah sendiri. Sudah ada bargaining, ada jual beli, tawar menawar. Naudzubillah. Memang mereka pengkhianatnya. Walaupun mengklaim mereka adalah ahli jihad, ternyata tidak terbukti. Yang di Ambon pun macam itu, orang-orang kompak dari kalangan mubtadi'ah. Memang senjatanya lengkap, kan suka minta duit, lengkap panjang. Ini ada pistol, juga ada handphone, walkie-talkie lagi masa itu. Dengan gayanya yang sangat hebat. Tahu-tahu waktu perang mundur ke belakang, lari. Akhirnya Salafiyun aja yang bertahan dengan masyarakat di depan. Selalu seperti itu. Ketika ditanya sama teman waktu di Ambon, kenapa kalian perangnya macam ini? Kan tadi kalian yang nembak duluan. Kenapa sekarang mundur? Enggak, ini cuma latihan. Kita nggak tahu berarti perang yang hakiki di mana. Sudah lawan orang Kristen pun masih latihan juga. Ya intinya disatukan dalam itu kan ya, disatukan dalam Khawarij istilahnya. Tapi pemimpinnya jelas lain-lain. Baik. Kita masuk ke muka surat berikutnya. Qala hafizahullahu taala, ahlul bid'ah la yurja minhumun nusah. Ahlul bid'ah tidak diharapkan dari mereka kesetiaan. Nusah dalam artian kesetiaan. Baik. Kalau nasihat, jelas setiap orang mungkin akan memberikan nasihat, walaupun mungkin sebenarnya adalah syubhat, tapi menamakan itu nasihat. Tapi ini zahirnya maksudnya adalah kesetiaan, nasihat yang benar. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wala tusyawir ahadan min ahlil bid'ah fi dinik, dan jangan engkau bermusyawarah dengan seorang pun dari ahlul bid'ah di dalam agamamu. Wala turafiqhu fi safarik, dan jangan pula engkau murafaqah, yaitu bersamaan dengan dia di dalam safarmu. Karena boleh jadi akan menimbulkan kerugian. Seperti kata Allah Ta'ala terkait dengan munafikun,
Walau kharaju fikum mazadukum illa khabalau wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Baik, kalaupun mereka mau keluar di tengah-tengah kalian, keluar ikut perang, maka mereka akan terus-menerus mengusahakan kekacauan di tengah-tengah kalian dan akan melemahkan, menimbulkan kekacauan di sela-sela barisan kalian. Baik. Wa fiikum sama'una lahum. Tapi di tengah-tengah kalian ada juga orang yang tetap mendengar ucapan mereka. Ini yang menimbulkan apa? Kelemahan hati, mendengar syubhat para mubtadi'ah itu. Sementara Allah dan Rasulnya melarang. Para ulama salaf juga melarang musyawarah dengan orang yang dia sendiri tidak setia pada Allah dan Rasulnya. Gimana akan setia dengan kita? Kalaupun menasehati, ujung-ujungnya nasihatnya bukan nasihat. An-nusuh itu adalah memurnikan kebaikan untuk temannya. Itulah an-nusuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Sementara mubtadi'ah, gimana dia akan memurnikan nasihat untuk kita? Dan juga dilarang untuk jalan bersama mereka karena boleh jadi akan menimbulkan kesialan. Malaikat tidak akan menyertai majelisnya mubtadi'ah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dengan riwayat yang hasan dari Fudail bin Iyad. Apa itu? La tujalis ahlal bid'ah fa inni akhsha an tanzila alaikumul la'nah. Jangan engkau duduk dengan mubtadi'ah. Baik itu duduk di majelis ataupun duduk satu bas, boleh jadi dekat-dekat, karena aku khawatir akan tertimpa laknat pada kalian. Baik, karena kalau orang yang melindungi, membela mubtadi'ah saja dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Allah, gimana mubtadi'ahnya itu sendiri? Nah, dikhawatirkan orang di sampingnya boleh kena imbas juga itu dari kesialan-kesialan dia. Maka jangan safar bersama dia. Baik, sampai-sampai salaf mengatakan cari jalan yang lain kalau jumpa dia di jalan. Karena keselamatan lebih diutamakan. Seperti yang juga kita dapatkan di dalam kitab Lillah Summalit Tarikh punya Syekh Husain Al-Musawi, yang mana beliau adalah mujtahidnya Rafidhah yang kemudian bertaubat itu. Katanya beliau dibunuh oleh orang Rafidhah setelah itu. Nah, beliau menyebutkan ucapan Al-Khumaini, yaitu kalau engkau mampu membunuh seorang Sunni ketika dia sendirian, lakukan. Yang penting jangan nampak orang lain. Nanti hartanya bagikan 1/5 untuk kami dan sebagainya. Ini kejahatan orang-orang itu. Seperti yang dibongkar juga oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Adabut Thalab. Jangan sesekali engkau percaya dengan Rafidhi walaupun akhlaknya nampak baik, karena kalau ada kesempatan sedikit saja dia akan menimbulkan kekacauan pada dirimu, kata beliau. Terus beliau menyebutkan contoh orang yang beliau sangka ini takkan ada Rafidhi yang sebaik ini, kalaupun ada yang baik inilah satu-satunya, kata beliau. Tahu-tahu setelah itu terbongkar dia melakukan perkara yang sangat menjijikkan. Berarti memang terbukti mubtadi'ah itu memang apa? Membahayakan. Ya. Kalau mengikut hawa nafsu sama lebih kurang ada sama dengan mubtadi'ah ini ataupun larangannya sama. Kalau dari sisi larangan sama, cuma pengikut hawa nafsu itu lebih umum. Mungkin hawa nafsu terkait dengan syubhat, yaitu para mubtadi'ah tadi, atau terkait dengan syahwat, nah itu juga pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang yang murtad, itu juga mengekor hawa nafsu. Jadi istilah mengekor hawa nafsu itu lebih umum. Baik, mubtadi'ah termasuk pengekor hawa nafsu, dan semuanya memang kita dilarang untuk berdekatan dengan mereka. Allah Ta'ala mengatakan fa'arid ammang tawalla ang dzikrina walam yuridi illal hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Rata-rata masalah dunia kalau orang ikut hawa nafsu itu. Lalu buat syubhat atau buat syahwat atau bahkan murtad dan sebagainya. Nah, kita disuruh untuk berpaling dari mereka. Baik. Cuma yang di hadapan kita di sini Imam Ahmad menyebutkan ahlul bidah. Baik. Salah satu dari jenis pengikor hawa nafsu. Yang kedua, An Marwan ibni Muhammad At-Tatiri rahimahullah qol, salah satun la yu'tamanuna fidin. Ada 3 jenis manusia yang tidak boleh dipercaya dalam urusan agama. As-sufi, yang pertama sufi, ma'ruf, suka menipu. Bahkan apa pengikutnya sendiri ditipu. Seperti yang di Jawa dan seperti yang di Mesir itu. Istrinya susah payah dicari, tahu-tahu malam pertama untuk syekh tarikat biar diberkahi. Ini penipuan kayak apa itu? Demikian pula yang di Jawa itu sampai sebagian santri disuruh untuk memelihara untuk menyimpan apa kotoran syekhnya. Waktu dinasihati, itu kan kotoran. Untuk engkau kotoran, untuk kami ini coklat. Padahal syekhnya sih nggak mau makan coklat dia. Tapi gimana muridnya pun ditipu macam itu. Naudzubillah.
maka tak layak dipercaya sufi. Wal qusas, tukang cerita, ya ini ma'ruf, yaitu apa, rata-rata walaupun asal ceritanya sejengkal akan jadi sedepa, itu namanya cerita kan, biar manis, biar sedap, biar apa itu boleh apa di blow up, nampak gempa. Wa mubtadi'un yarudu ala ahlil ahwa, dan mubtadi' yang membantah ahlul ahwa, walaupun dia membantah ahlul ahwa jangan kita percayai dia. Bukan berarti kalamnya pasti hitam, bukan. Tapi jangan kemudian kita menganggap dia pahlawan, dialah yang berjasa, bukan begitu. Baik, karena apa? Tatkala mereka adalah pengekor hawa nafsu, jangan diharapkan mereka di dalam membantah ahlul ahwa itu ikhlas. Kayak itu sering kita dapatkan di dalam pecahan-pecahan dari firqah-firqah yang ada. Dulu bersatu melawan kita, kemudian setelah itu, setelah sekian lama tahu-tahu pecah sendiri, mengatakan oh itu ahlul ahwa begini. Seperti waktu dulu diingatkan bahwasanya Abdurrahman Adani itu dia penipu, pengekor hawa nafsu dan begini. Tapi apa? Tapi justru pihak-pihak terutama yang di mana namanya? Yang di Saudi nggak percaya, malah membela dia. Setelah sekian lama nampak akhirnya mereka sendiri mengatakan oh memang dia itu sejak dulu gitu. Sejak dulu kemarin kami ceritakan tak mau terima juga. Tahu-tahu bilang sejak dulu begitu. Dan itu sering anak baca di Malzamah mereka tatkala perang antar mereka sendiri. Jadi tidak ada ketulusan dan kejujuran dari prakteknya itu. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Ini diambil dari kitab Tartibul Madarik punya Al-Qadhi'iyat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.